Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ketemu lagi nih dengan saya di channel saya. Hari ini podcast kita ketemu dengan Pak Rowi, betul ya? Ya. Pak Rowi ini nanti sebagai apa nih Pak Rowi di keseharian pekerjaannya ini? Ya, untuk seharian sih kerjaan di bidang engineering, bidang AC, listrik. Oh, di mana Pak? Kebetulan di rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina. Oke, kita tanya-tanya sedikit ya Pak, Ya. terkait dengan apa namanya engine yang ada di rumah sakit ya. Itu ada listrik, mungkin ada apa namanya pendingin. Selama Pak Rowi bekerja di sana, gimana Pak nih? Menyenangkan atau ada kendala atau ada apa sih? Ya, menyenangkan sih. Kalau untuk kendala sih ya biasalah, kita bisa hadapi untuk jadi tantangan kita sendiri. Untuk sebagai skill kita untuk nambah ilmu lagi. Gitu ya. Memang kalau di keseharian kita tuh nambah ilmu itu penting, apalagi bagi anak-anak muda ya Pak. Ya. Terutama memang kalau kondisinya dunia ini saat ini sedang butuh orang-orang yang selalu memberikan inovasi, ya mau nggak mau harus belajar begitu ya. Ya. Apalagi sekarang dunia kerja sungguh apa ya, kalau saya katakan agak berat lah, persaingan juga banyak dan sebagainya. Kalau kita nggak punya soft skill dan hard skill yang bagus ya susah juga gitu ya. Nah, kemudian Pak Rowi sendiri sebelum menjadi menjadi engineering di rumah sakit tadi, ada yang dikerjakan sebelum di sana itu Pak? Sebelum di sana kemungkinan kuliah, Pak. Oh, kuliah ya. Kuliah. Oh, tapi kuliahnya di bagian engine juga tentunya. Di Institut PLN. Oh, oke. Di bidang listrik juga. Oh, listrik juga. Oh, berarti masih ada korelasi tentunya ya. Oke. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang sebetulnya bisa kita sampaikan sekarang, karena memang banyak kasus nih di teman-teman kita nih, khususnya di rumah tangga, terutama di bagian pendinginnya Pak, khususnya di AC nih ya. Kita tahu bahwasannya kalau kita nyerpis AC itu kadang suka bohongin. Nah, itu tuh poin-poin seperti itu kan banyak orang awam yang nggak tahu ya. Nah, kira-kira Pak Rowi sendiri ada nggak sih ini Pak informasi yang bisa disampaikan agar nantinya kita nggak dibohongi nih, misalkan kerusakan AC ataupun bahkan dari hal kecil, misalkan dari pembersihan AC itu sendiri sih Pak, gimana? Mungkin ada informasi yang bisa kita disampaikan ke kami gitu. Biasanya sih kalau untuk para customer terutama ya emang kita harus sedikit mengetahui ilmu agar kita juga tidak terjebak. Pertama sih yang kita perlu tahu itu cuci AC itu ya kita tahu kan bagian dulu. Iya. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Oh, jadi dua ya Pak? Iya. Oke. Kita lihat kalau di bagian indoor itu kan dia itu ada EPAP atau konektor, ada blower, ada modul PCB. Oh, itu yang indoor? Itu yang indoor. Oh, itu yang indoor. Oke. Nah, biasanya untuk kasus indoor itu ya di kita itu biasanya kalau nyuci yang paling sering itu ya di bagian UB-nya suka semprot. Oh gitu. Oke. Tadi kita perlu tahu juga kalau nyuci itu ya sebenarnya sih kan dia basah kayak gitu sifatnya. Paling kalau misalnya dia rusak itu yang kekuatannya itu paling ya kena air, cipratan. Oh, jadi yang sering kalau misalnya kita melakukan pembersihan AC yang kemungkinan rusak itu bagian mana Pak? Biasanya sih di outdoor. Oh, yang di indoor justru enggak? Justru enggak. Biasanya yang sering diutak-atik itu di outdoor. Oh, kenapa begitu ya? Kok bisa di outdoor ya? Kalau di outdoor itu kan kita ada jalur ventil untuk mengisi freon ya Pak. Nah di situ biasanya tuh suka dipermainkan, pura-pura dikurangin, jadi
Iya, iya, iya. sambungan pipanya di kendor-kendorkan gitu. Oh, kayak gitu. Jadi yang perlu kita konsenkan untuk ketika teknisi membersihkan AC itu justru di outdoornya, Outdoor. bukan di indoornya. Karena kan selama ini ya udah yang kelihatan yang di indoor, karena indoor juga ada yang di dalam ruangan. Jadi ya udah itu yang perlu diamati secara spesifik. Iya. Ternyata salah ya? Nah, Oh, dan juga kita sebenarnya dari awal kita harus ada data pasang itu perlu. oh kayak modelnya kartu kendali gitu kali ya? Jadi kita harus tahu Riwayat. AC. Oh, oke. Pas pasang itu periodenya berapa, terus suhu dari dinginnya AC berapa, suhu pipa, terus dari tekanan ampere berapa gitu. Nah, idealnya berapa Pak kalau tekanan apa tadi? Freon PSI. Itu berapa idealnya? Biasanya kalau AC untuk tipe sekarang itu 150 sampai 200. Kalau apa bedanya tipe AC dulu sama sekarang? Di jenis freon aja sih. Ya. Kalau dulu kan jenis freonnya R22. R22. Kalau sekarang? Sekarang tuh R40 dan R32. Oh, kenapa dirubah gitu ya? Karena R22 itu katanya sih merusak ozon. Oh, sekarang karena memang ada istilahnya lagi go green lah ya. Kita mengurangi pemanasan global itu ya. Oke. Kemudian selain tekanan itu yang perlu kita Itu biasanya ampere sih. Ampere apa tuh? Ampere itu kalau bahasa teknisnya bisa jadi watt. Oh, Jadi wah. wattnya AC itu harus kita mengetahui juga. Nah, itu idealnya berapa? Idealnya kalau yang setengah PK tuh 350-400. Setengah PK 300 sampai 400. Watt. Ada yang lebih tegangannya? Enggak. Kalau lebih berarti ada komponen yang rusak. Oh, kalau kurang? Kalau Ada kurang, juga? Ada juga. Oh, ada juga. Itu kenapa? Biasanya dari voltase sumber PLN di KWH-nya. Nah, itu kesalahannya berarti justru di PLN-nya kalau kayak gitu. Iya. Oh, gitu. Hampir 70% sebenarnya AC itu rusaknya dari pemasangan. Nah, inilah kadang memang kita temukan kita karena orang awam ya Pak, pemasangan AC itu ya udah asal masang aja, padahal enggak ya. Padahal, Nah, itu harusnya gimana itu? jadi langkah-langkahnya dia kita sebenarnya di buku panduannya ada. Kadang ya itulah kita kadang literasinya nggak mau, jadi males loh. Iya. Nah, maunya langsung jadi ngelihat selesai, padahal nggak seperti itu ya. Nah, sebetulnya gimana itu untuk pemasangan itu sendiri Sebenarnya secara umumnya? kalau pemasangan sih untuk rekan-rekan teknisi yang saya lihat sih udah SOP, cuman untuk SOP yang aku umpamin itu yang paling jarang dilakukan itu. Oh, jadi ketika pemasangan AC pertama kali dia itu harus divakum, namanya vakum pump ya. Itu dampaknya ke AC itu apa Pak? Ya karena kan sistem AC dia bekerja kan berdasarkan freon refrigerasi. Betul. Jadi kalau dia bersirkulasinya nanti bercampur udara, jadi nanti wattnya jadi tinggi. Oh, gitu. Wattnya nggak stabil. Iya. Karena yang bersirkulasi itu bercampur dengan udara. Dan, jadi otomatis harus dihabiskan dulu ya? Ya, udara yang itu harus dihampakan. Dihampakan dulu, baru kita isikan. Baru bisa freon. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak. Banyak orang-orang yang kadang nih nggak cuma si AC ya, kita bicara juga ada kulkas. Iya. Itu teknisi selalu bilang freonnya habis. Ya. Nah, itu kasus freon habis sebetulnya gimana nih Pak? Sebenarnya ya itu karena kalau untuk Freonnya hilang atau sebetulnya masih ada atau gimana? sebenarnya sih masih ada, tapi untuk nilainya berkurang gitu. Oh, nilainya berkurang. Ya. Tapi bisa berkurang itu. Bisa. Itu karena terjadi kebocoran. Iya. Oh, gitu. Saya pikir istilah freon habis ini benar-benar nggak ada freonnya gitu. Masih ada. Oh, tetap masih ada, cuman ditambah. Penambahan freon pada saat pengisian freon ulang itu sama berbeda ya untuk kapasitas pengisiannya. Kalau untuk penambahan sebenarnya nggak dianjurkan. Oh, justru kalau nambah freon nggak boleh harusnya. Karena kan dia secara SOP itu berarti ada kebocoran, walaupun dia bocor halus. Oh, jadi istilah nambah freon itu justru kita nggak boleh nambah, kita harus ngecek dulu berarti ya. Yang bagus sih cek dulu titik bocornya
di antara unit indoor apa outdoor apa di pipa. Oh gitu. Ya 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 ya. Kalau kita sudah ketemu titiknya, ya kita divakum pump kembali. Oh, kalau jarak antara indoor sama outdoor diatur juga nggak nih? Secara SOP sih sebenarnya. Oh diatur juga. Itu berapa idealnya kira-kira? Kalau idealnya untuk AC setengah PK itu ya di bawah 5 5 meter. Iya. Oke, berarti 5 meter. Kedudukan indoor sama outdoor berarti harus tinggian ini ya? Harus tinggian indoor. Indoor, Iya. karena airnya kan mengalir ya. Oh gitu. Berarti kalau pembersihan AC, jadi kesimpulannya kita harus melihat di bagian outdoornya dengan melihat tekanannya, kemudian apa lagi tadi? Di vakum lagi ya? Vakum lagi. Di vakum lagi. Oh begitu. Memang vakum ini sebetulnya ada penambahan biaya nggak nih Pak kalau untuk pembersihan AC itu sendiri sebetulnya tuh? Atau memang karena teknisi umumnya itu karena di vakum ya biayanya lagi beda gitu, enggak? Kalau vakum itu hanya sekali pas pasang aja. Oh gitu, pas-pasan Kalau aja. untuk perawatan preventif cuci nggak harus di vakum, cuci aja. Oh gitu. Cuci mungkin pakai sabun buat pembersihan evaporas, sabun cover, ya udah cukup. Oh gitu. Itu berlaku untuk semua jenis AC berapapun PK-nya atau gimana? Untuk berapa sama sih? Oh yang penting AC ini ya apa namanya? Kan ada istilah AC sentral, AC. Ya, untuk semua sama sih. Oh sama, AC sentral juga sama begitu. Sama. Oh gitu. Ya ya ya, oke oke. Oke. Kemudian kalau untuk kita kan tahu ya ada berbagai macam merek AC nih Pak. Kira-kira dari berbagai macam merek AC ini kalau pemakaiannya sama, itu kondisinya sama apa beda nanti Sama. di akhirnya? Sama. Sama. Nah berarti kalau misalkan merek A yang dibilang teman-teman misalkan paling bagus Iya. dengan merek B Iya. yang dibilangnya ini produk A, produk B ini sangat jelek, Iya. itu nggak ngaruh sebetulnya. Ngaruh. Oh nggak ngaruh. Tidak mempengaruhi itu, Pak. Oh nggak ngaruh itu jadi produk mana tuh nggak. Jadi yang mempengaruhi itu apa? Proses pemasangan yang itu, Oh. sampai pemasangan di awal itu. Nah ini yang kita baru tahu nih, ternyata selama ini ada branding bahwasannya harus pakai AC ini, harus pakai AC ini yang bagus. Oh enggak ya, ternyata AC mana aja sebetulnya Sama. bagus sama, cuman memang pemasangannya aja. Iya. Jadi walaupun AC itu udah bertahun-tahun apa namanya produknya Iya. teruji, kemudian kuat lah di masyarakat bilang, tapi kalau pemasangannya tidak bagus, ya hancur juga berarti. Hancur. Oh gitu. Jadi walaupun AC itu ibarat kata standar, tapi kalau di pemasangannya benar justru lebih awet ya. Oh poinnya di situ sebetulnya. Sama mungkin perawatan kali ya. Kalau perawatan rutin rata-rata 3 bulan. Oh gitu. Tapi paling telat-telat sih rata-rata 4-5 bulan. Oh, Tapi 4. kalau SOP-nya bagus, ya dia nggak terlalu berdampak signifikan. Jadi kan kalau panas itu, jadi AC itu sifatnya ada 2 sifat, Pak. Wah. Jadi dia yang refrigeran itu kan fungsinya mendinginkan dari liquid ke gas fungsinya. Nah, jadi ada yang membuang panas, gas itu nanti jadi panas, liquidnya jadi cair. 2 sisi, ya dipisahkan oleh outdoor dan indoor. Oh gitu. Jadi di evap indoor itu kalau misalnya dia kan sifatnya dingin. Ah. Kalau misalnya dia misalnya kotor, logikanya kita kayak kipas aja. Kipas kan kalau ditutup belakangnya dia nggak keluar angin. Iya iya iya. Ya seperti itu. Jadi nanti angin AC-nya itu nggak ada di situ aja. Itu jadinya nanti titik. Walaupun freonnya masih ada. Walaupun freon masih ada. Oh gitu. Jadi dia jadi ngeblok. Nah itu yang bikin titik jenuhnya dia meningkat. Ya itu bikin bocor. Ya itu yang bikin bocor itu kebanyakan kasus yang kadang nggak di vakum pump. Oh begitu. Karena dia ada udara kan kalau dia misalnya terperangkap dia suhunya akan naik. Betul sih, betul. Jadi Suhu naik meningkatkan penggunaan listrik berarti ya. Berarti listriknya tambah boros. boros. Oh justru pengaruhnya itu
kenapa listriknya bisa naik karena itu salah satunya ya. Karena untuk kalau kita megang satu rumah AC cuma 1 2 itu nggak terlalu berdampak. Tapi kalau kita misalnya megang rumah yang AC-nya 5 6 7 itu signifikan banget, Pak. Oh, jadi kalau misalkan nih Pak, kalau kita bicara rumah tangga, kalau dia punya 1 2 nggak begitu berdampak Ya. karena naiknya nggak Ya, begitu Pak. signifikan. Beda hal kalau misalkan saya bicara sekolah ya. Ya, Sekolah misalkan ada 20 ruang yang satu ruangnya menggunakan 4 AC misalkan. Naiknya signifikan berarti. Oh, kenaikannya rentangnya berapa Pak kalau bicara harga? kalau untuk harga Kalau kasus tadi yang Pak bisa Rowi kisaran menghemat 500 sampai 1 juta. untuk 1 AC berarti 200. satu AC 200.000. Iya. 100 sampai 200. 100, taruhlah 100 berarti lah. Kalau satu gedung sekolah punya 4 kali 20 saja sudah 80 AC, 80 kali 100, Iya. 8 juta ya. Iya. 1 bulan itu. Itu untuk pemakaian 24 jam biasanya. Oh. Tinggal kita kalkulasi aja kalau misalnya sekolah 12 jam berarti ya 50 ribuan lah boros. Oh, artinya berarti memang pemasangan ini menjadi hal utama tentunya ya. Kalau kita, nah yang jadi masalah adalah kadang teknisi kan suka masangnya sembarangan begitu. Iya. Dia tidak mau atau dia tahu atau mungkin tidak tahu dan nggak mau menginformasikan itu kepada si pengguna AC tersebut. Jadi asal aja. Tapi sebenarnya tahu nggak sih secara umum tuh teknisi hal-hal seperti ini tuh? Secara umum sih tahu. Cuma kayaknya sih berwaktu cepat karena kan vakum pump itu kan estimasi waktunya antara 40 sampai 1 jam. Oh gitu. Jadi vakum ini tuh menghabiskan banyak waktu ya. Iya. Oh sehingga para teknisi males nih cenderungnya gitu ya secara umumnya. Oh jadi sehingga vakum pump ini penting ternyata ya. Oh gitu. Baik. Kemudian untuk AC sendiri nih Pak Rowi, bagian-bagiannya itu perlu nggak sih Pak adanya penggantian nih? Misalkan nih ya, taruhlah ada 2 kasus, satu pemasangan AC yang benar, satu pemasangan AC yang tidak benar. Kalau untuk AC yang benar, pergantian rutinnya pada komponen apa Pak? Atau mungkin 5 tahun sekali baru ganti ini atau gimana? Kalau untuk Yang benar. untuk pemasangan AC yang saya sendiri pasang nih, untuk saat ini sih yang ada 6 tahun 7 tahun belum pernah ganti spare part. 6 tahun 7 tahun Iya. tidak ganti spare part. Tidak ganti spare part. Jadi spare partnya masih orisinil. Masih orisinil semua. Itu pemasangan yang benar. Iya. Oke. Dan dia rutin cuci. Oke. 2 bulan atau 3 bulan. Jadi belum ganti Belum sama pernah sekali ganti. spare partnya. Kalau Oh gitu ya. Mau bukti sih bisa sih ya ada data juga sih. Oh gitu. Data pas pasang dia awal tahun kemarin 2019 2018. Oh. Jadi emang kan kalau saya setiap melakukan maintenance pasti saya ini ada data sih. Jadi saya data itu saya buat rekapan saya juga buat customer juga. Jadi intinya kuncinya di pemasangan lagi ya. Iya. Nah, misalkan nih Pak, di 6 tahun 7 tahun itu ada pergantian spare part. Nah, spare part apa yang diganti Pak? Yang umumnya tuh untuk Biasanya yang sih- benar. Biasanya sih kalau itu sensor biasa. Sensor di bagian indoor atau outdoor? Indoor. 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 Tipe apa Pak kira-kira yang Paling banyak sih itu ya. umumnya? Umumnya sih merek-merek yang menengah ya, kayak Sharp, LG gitu. Oh, gitu. Itu di sensornya ya. Nah, sensornya ini ada merek khusus nggak nih Pak yang mungkin teman-teman bisa nanti untuk kalau mau ganti dan membeli itu untuk merek ada nggak sih? Sebenarnya sih nggak ada, Oh, yang penting kalau mau beli sensor gitu-gitu aja ya. tinggal bawa modelnya aja. Oh, Nanti spare part. nggak, tapi ada mereknya nggak Pak kalau untuk sensor Nggak ada. sendiri? Oh, nggak ada. Dia emang multi sih. Oh, gitu. Tergantung soketnya aja, ada 4 kaki, 3 kaki, 5 kaki. Nanti disesuaikan bisa. Oh, 4 kaki, 5 kaki. Itu di mana posisinya Pak? Di indoor tadi. Indoor tadi. Oh, fungsi sensor ini untuk apa? Dia mau remote. Jadi suhunya kita setting misalnya 16, yang membaca kalau suhu udah 16 nanti dia Oh, kayak ini ya, kayak torrent ya. ya, menyalakan outdoor gitu. Oh, jadi kalau dia dingin dia mati sendiri. Ya. Oh, gitu. Oh, fungsi itu. Jadi kalau sensor ini mati, suhu itu 16, dia 16 terus dan dia nggak. Ya, Oh, gitu.
Kalau suhu 24, 25 dia mati kan. Oh, jadi dia misalkan 16, kita setting 16 misalkan di suhu ruangan berapa sih Pak? Kalau untuk pakai AC? Biasanya sih 24. 24 ya. Kalau settingan 16 berarti nanti dia mati sendiri gitu kali ya kalau udah suhu tinggi ruangan Kalau 16. untuk 16 sih dia outdoornya nyala terus. Nggak Oke. mati. Karena kan dia membaca di EPAP itu harus dinginnya sampai 16. Jadi dia kerja terus. Makanya Oh. untuk customer nih kalau misalnya untuk setting AC itu yang bagus di angka 24. Oh, 24 ya idealnya. Dia 21 boleh lah. 21 boleh. Ya Kalau 16 jarang berarti ya. 16 sih jangan kalau bisa. Oh, jangan. Kecuali memang untuk mendinginkan ini kali ya, apa peralatan-peralatan komputer gitu kali ya, Pak. Oke, baik itu ya, teman-teman. Jadi sensor ada lagi nggak, Pak? Mungkin yang memungkinkan untuk diganti untuk pemasangan yang benar ini. Selain sensor. Biasanya. Oh, hanya masalah di sensor sebetulnya. Oh, gitu. Sebenarnya tuh Kalau kebocoran pipa di outdoor itu, Pak? biasanya itu dari nyuci, alat nyuci biasanya. Oh. Jadi sebenarnya tuh AC itu sebenarnya simple. Kalau dia bersih dia itu sebenarnya jarang masalah. Oh, kalau bersih nggak ada masalah. Iya. Tapi kan kembali lagi ke pengguna nih kita. Iya. Kalau penggunanya ya rajin, sebenarnya kan ada filternya tuh. Betul, betul, betul. Filter itu kan bagusnya seminggu sekali, 2 minggu sekali cuci. Iya, betul, betul, betul. Untuk kalau kita kan rutinnya kan 3 bulan. Betul, Nah, betul. Jangan nunggu dari pihak teknisi datang dulu gitu. Yang Oh. bagus sih kita bersihin sendiri inisiatif lah. Oh, gitu. Nah, ini nih, kalau teman-teman nggak menggunakan teknisi dalam proses pembersihan apa namanya AC kita harus ngapain ya yang dibersihkan nih, Pak? Karena teknisi itu malas untuk ngasih tahu ini Pak yang dibersihkan gitu loh. Kalau untuk indoor filternya aja nggak apa-apa. Filter di luarnya ya. Yang di covernya itu kan gampang. Oh, itu dicopot. Iya. Oh, itu dicuci aja. Oh, di dalamnya itu yang kayak jaring-jaring itu kali ya. Iya, yang jaring itu. Oh, itu aja. Itu Kalau aja. indoor. Kalau indoor, kalau outdoor sih semprot belakangnya aja pakai selang nggak apa-apa. Itu kan ada komponen yang Nggak, kalau outdoor itu malah dia ada sekatnya. Kalau kita nyemprot asal itu ya dia nggak bakal kena. Oh, gitu. Beda lagi kalau merek inverter. Kalau inverter kan ada modul ya, ada modul PCB. Heeh. Ya kalau inverter khusus kita harus lebih teliti, dibungkus dulu gitu. Kalau untuk yang Oh. model standar kita nggak salah aja nggak apa-apa. Yang penting kondisi mati. Oh, gitu. Oh, jadi semuanya bisa saya pikir outdoor itu karena ada komponen listriknya nyambung, itu menjadi kekhawatiran kita untuk itu tuh tidak boleh kena air. Jadi kadang kita malesnya itu bukan karena males nyucinya, tapi karena takut beresiko khawatir ini outdoor rusak. Padahal enggak. Oh, gitu. Justru yang penting kalau kita matiin AC, outdoor mati, cuci aja dari belakang. Gitu. Oh. Yang penting air pembuangannya muncul ke bawahnya itu udah bersih, itu udah bagus. Semprot aja dalamnya gitu. Iya. Nggak apa-apa. Kalau untuk yang dari depan, arah depan, kita usahakan pengen jangan ikut muter. Kita ganjel pakai apa gitu. Oh, yang ininya, balingnya. Oh, kita tahan. Fungsinya agar kalau muter gimana dia? Kalau muter kan nanti dia ini dinamonya ikut. Oh. Jadi mempengaruhi. Kalau misalkan kita ganjel ini baling-balingnya, kita semprot boleh nggak? Boleh. 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 Yang penting jangan muter baling-balingnya. Dikhawatirkan kalau kita semprot misalnya pakai air jet pump gitu. Kan tekanannya kencang. Kencang, betul. Takutnya putaran RPM dia melebihi dari yang standar. Oh, betul. Iya. Jadi ya itu untuk umur dinamonya nanti berkurang. Nah, itulah edukasi yang sebetulnya nggak disampaikan ke teknisi ke para pengguna AC tadi, sehingga mereka ketakutan. Sebetulnya saya katakan lebih dari 80% pengguna AC di kita tuh pengen bersihin sendiri. Iya. Tapi karena memang beresiko daripada kipas. Kalau kipas kan kita copot baling-balingnya, bersihin baling-balingnya, jaringnya selesai. Komponennya yang jelas nggak boleh kena air. Nah, kekhawatiran ini yang dibawa ke AC sehingga ketakutan untuk apa istilahnya ya, membersihkan. Oh, padahal itu sebetulnya bisa kita lakukan tanpa harus kita mengandalkan teknisi ya. Itu menghemat sekali tentunya itu. Kalau rutin sebulan malah lebih bagus ya.
bagus. Oh, Tapi untuk oke. outdoor ya, kalau outdoor ya kalau indoor kan filter seminggu sekali. Kalau outdoor sebulan sekali bagus. Oh gitu. Oke. Karena jantungnya AC sebenarnya di outdoor itu. Oh di outdoor malah. Iya, kalau outdoor bersih ya paling nanti biasanya sih kalau kita ada kotor, indoor itu nanti dia jadi bunga es, jadi evap. Oh. Jadi nanti dia membersihkan diri dia sendiri. Oh Dia gitu. self protect sendiri dia. Oh. Kalau istilahnya itu self protect untuk indoornya nanti dia jadi beku, nanti dia mencairkan kotorannya sendiri gitu. Nah, ini kemudian kalau kita kondisikan misalkan di ruangan AC ini ada 24, suhu di sana dengan suhu di tetesan air di outdoor harus sama nggak Pak? Harusnya sama. Oh kalau beda malah terjadi masalah, apa gimana itu? Kalau beda biasanya itu ya dari proses vakumnya kurang bersih. Oh vakum, balik lagi ke Balik lagi vakum ya. Seharusnya sama. Jadi suhunya yang di jadi kita kalau mengukur suhu AC itu kalau kita punya alat ukur suhu, kita ukur dia air pembuangannya aja dinginnya itu sama. Oh sama. Sama yang di evapnya. Oh gitu. Nah sekarang nih itu berarti kalau pemasangan benar intinya hanya pada komponen sensor saja yang diganti. Ya, sensor Selebihnya nggak ada. Itu kalau benar. Sekarang kita bicara yang nggak benar nih Pak. Banyak nggak nih yang perlu diganti nih? Misalkan dari pemasangan itu sendiri nih. Ya kalau dari yang nggak benar. Pertama udah pasti sensor dong. Sensor udah pasti. Dan ini durasinya pasti nggak mungkin 7 tahun. Bisa 3-2 tahun harus ganti. Biasanya 3-2 tahun ya. Kalau nggak benar. Nah selain sensor apa lagi nih Pak? Kapasitor. Kapasitor. Ini indoor masih? Di outdoor. Oh di outdoor. Ini lumayan nggak nih harga kapasitor ini? Harganya sih sekitar 50-100. 50-100. Sensor tadi? Kalau sensor sih 15-25. 15.000. 15.025. Oke, kemudian ini sensor kapasitor. Kapasitornya ada mereknya nggak, Pak? Ada. 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 Idealnya umumnya apa nih? MC dia. MC untuk yang kapasitor. MC. Selain MC nggak ada lagi. Ada Di bawahnya dia. kurang itu sih. Ada sih. Cuman kurang efektif. Kurang efektif. Berarti kapasitor di MC. Apalagi Pak nih selain kapasitor, sensor yang umumnya harus kita ganti. Biasanya sensor mata kucing bilang. Sensor mata kucing itu di outdoor. Di indoor aja. Oh di indoor. Itu fungsinya apa nih? Sensor mantulnya remote. Oh, lah sensor yang tadi? Yang di awal? Sensor termis. Oh, sensor termis. Suhu dia. Suhu. Kalau ini berarti sensor? Kayak mata kucingnya. Oh. Buat remote. Ya. Oh, buat remote. Iya, iya, iya. Itu sama ya, berarti 2 tahun, 3 tahun harus ganti berarti ya? Jadi kalau dia biasanya sih kayak kembali lagi ke ini sih ya. Ke teknisinya sih. Gimana? Kan kalau dia misalnya bersihin indoor itu kan sebenarnya kan yang bagus itu modul PCB juga dibersihin pakai vacuum kering. Oh gitu. Iya, vacuum kering yang handle kan bisa. Nah kemudian kalau kita bicara sensor 2 itu vital juga Pak di bagian AC. Sensor 2 sensor tadi. vital sih enggak sebenarnya, dia cuman menghidupin otomatis aja sih. Oh gitu. Ya, ya. Berarti 2 sensor diganti, kapasitor diganti. Ada lagi Pak yang Untuk memungkinkan untuk diganti itu? diganti biasa sih. Nggak ada sih itu kalau Yang outdoor nggak ada yang perlu diganti juga? nggak ada kalau- Oh berarti komponen AC perlu diganti ini 3. Iya, Kabel-kabelnya saya bicara sekarang. kabel. Nah, kalau Kabel terus pipa, apakah itu perlu diganti juga? pipa itu nggak harus diganti. Yang Kecuali kalau bocor aja. kalau bocor saja. Berarti kalau pemasangan tidak benar, berapa punya waktu kita harus ganti itu pipa? Apakah 2 tahun, 3 tahun seperti halnya sensor ini? Kalau pipa, kalau pemasangan benar apa tidak benar? Iya, pemasangan benar. Kalau pemasangan benar 10 tahun nggak ganti. 10 tahun nggak ganti. Kalau nggak benar, Ya 2 tahun diganti pecah biasanya. oh kenapa kok bisa pecah ya? Kembali lagi ke tadi, kan sirkulasi dia Nggak benar. bukan refrigeran full gitu. Oh. Jadi dia ada angin. Kan angin itu kan sifatnya kalau berputar ada Iya. gesekan. Nah, gesekan itu apalagi kita settingan 16. Nah, dia larinya lebih kencang. Oh, jadi putarannya lebih kencang Nah, sehingga pipanya nggak kuat nahan, dia pecah.
Oh gitu. Oke oke oke. Jadi kayak gesekan angin. Oh berarti rata-rata kalau nggak benar semuanya harus diganti 2 tahun gitu ya Pak? 2 3 tahun ya berarti Iya, ya? rata-rata gitu. Termasuk di dalamnya pipa. Tadi kita bicara 4 ya. Kapasitor, sensornya 2, Iya. pipa, kemudian Kuben biasanya. Di dalam indoor biasanya. evaporatornya. Evaporatornya buat. Itu diganti. Iya, biasanya itu yang 3 tahun ke bawah yang kalau pemasangan SOP-nya nggak benar, biasanya bocor. Oh, dan ini lumayan nggak nih evaporasi? Ya, lumayan sih kalau untuk perbaikannya gantinya aja itu satu setnya itu 800. 800 satu setnya. Nah pipanya? Kalau pipa hitungannya kan per meter 65.000. No, oh per meter. Pipa apa aja masuk sebetulnya enggak? Pipa apa sih sebenarnya merek masuk, yang penting diameternya 0,65 minimal. Oh gitu, diameternya 0,65. 0,65. Terus solasi juga ya berarti ya Pak di situ ya, solasi untuk itu. Ada juga pipa yang 0,4, 0,5. Oh gitu. Emang harganya dia lebih murah. Oh gitu. Ya biasanya tuh kalau kita masang ditanyain juga itu penting itu pipanya ukurannya berapa. Oh gitu. Kalau 0,65 boleh dipakai. Oh boleh dipakai. Oh. Untuk jangka panjang soalnya kalau pipa bekas kita pakai lagi nggak apa-apa. Oh gitu. Oh pipa bekas nggak apa-apa. Saya pernah pasang nggak pipa. Oh saya pikir pipa bekas itu malah nggak boleh. Boleh. Oh masih boleh. Boleh. Oh masih boleh. Yang penting nanti dia di flashing lagi, dibersihkan dulu. Oh dibersihkan. Nah untuk yang evapnya tadi itu ada mereknya nggak untuk kita ngebeli itu? Atau dia sama seperti Dia sensor kayak tadi di bengkel ini sih, bengkel perbaikan biasanya. di bengkel perbaikan. Jadi dia yang Jadi yang ganti oh dia nggak. Yuk kita nggak bisa mesen gitu. nggak bisa. Itu kalau itu ke mereknya, customer service mereknya. Oh. Kita ke telepon CS-nya. Berarti kalau evapnya rusak lebih baik ganti AC baru berarti ya? Lah lumayan harganya tadi. Ya betul ya. Oh gitu. Ada lagi nggak sini Pak? Tadi evap, pipa, kapasitor, sensornya 2. Itu aja sih biasanya kalau sekarang. Oh itu aja yang diganti ya? Tapi yang lagi marak itu kalau yang nggak divakum biasanya AC-nya nggak dingin. Oh AC-nya nggak dingin. Ya, AC-nya nggak dingin ini karena freonnya habis apa karena apa ini? Karena vakum pump itu lagi kembali lagi. Tapi freonnya masih utuh nggak? Cuma Oh. kalau diukur dia tekanannya nggak stabil, naik turun. Oh tekanan jarum di tekanannya Ya, itu. jarum sama di wattnya itu naik turun. Oh gitu. Walaupun isi freonnya utuh. Berarti kemungkinan ini yang dibilang teknisi itu begini, apa namanya, kalau misalkan AC ini nggak ada dingin, freonnya habis. Sebenarnya bukan habis. Jadi kalau dilihat ya bisa aja nggak divakum. Misalkan kondisinya begitu Pak, freonnya saya kuras, saya masukin baru sama nggak? Sama. Karena penyakitnya bukan di freon. Bukan. Oh. Jadi kalau udah freon sama udah bersirkulasi, emang harus dibuang freon yang lama itu. Freonnya dibuang, AC-nya divakum lagi, baru setel pabrik lagi. Kalau setel pabrik lagi. Jadi Itu, sebut gimana? Ya itu jadi biayanya lebih membengkak. Biayanya lebih bengkak. Artinya kalau misalkan pemasangannya nggak benar ya kondisinya seperti itu lagi, banyak yang harus diganti. Oke, berarti balik lagi ke pemasangan. Nih, satu lagi nih Pak, mungkin sedikit dari saya. Apa yang harus kita tanyakan untuk ke teknisi agar pemasangan ini benar, atau kita harus pengennya gini, itu gimana Pak? Ya, pertama sih kalau kita mau masang itu lihat ruangan. Gimana tuh Ruangan ruangannya? sesuai kapasitas nggak? Untuk setengah PK? Setengah PK itu antara 2 sampai 2x2 atau 2x3. 2x2 atau 2x3? Ya. Oke. Kalau untuk yang 3/4, 3x4 atau 3x5. 3x4, 3x5. Untuk satu PK sendiri? Satu PK 5x4, 5x5, 5x6. Sampai batas 5x6. Itu maksimum. Kalau enggak tambah lagi PK-nya. Tambah lagi. Oh gitu. Jadi kita kalau mau masang lihat dulu buat kamar peruntukannya. Terus isi di dalam ruangan itu apa gitu. Jadi misalnya isinya kayak di kamar cuman kasur,
kita doang itu lebih hemat AC. Bebannya jadi beban untuk mendinginkan itu lebih sedikit. Kalau misalkan di dalam itu kita nyimpen banyak barang, Itu mempengaruhi. oh mempengaruhi. Jadi ruangan itu jadi tidak dingin lagi. Iya. Apa mengurangi dinginnya? Dingin. Oh gitu. Jadi kalau sebisa mungkin ruangan itu tidak diisi apapun, hanya kasur, tempat tidur kita saja. Iya. Barang-barang kalau bisa dikeluarkan kalau untuk mengoptimalkan kemampuan AC ya. Oh, jadi barang-barang itu mempengaruhi ternyata ya. Saya berpikir alah yang penting masang AC, ruangannya segini, AC-nya segini dingin lah. Enggak lah ternyata itu ya. Dalam beberapa kasus pernah juga saya memeriksa AC-nya dingin, semua dingin. Aha. Dilihat ruangannya terlalu banyak barang. Oh, padahal AC-nya normal, tapi kok dinginnya nggak begitu dingin. Oh, karena pengaruh barang juga. Bolongan kecil pun mempengaruhi ya? Iya. Oh, jadi dia Bagusnya sih hampa dia. bagunya hampa, bener-bener untuk ya AC itu sendiri ya. Oke, baik. Oke, mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk teman-teman terkait dengan kita masang AC sendiri ataupun apa namanya agar kita nggak dibohongin lah sama oknum-oknum nih, saya katakan teknisi yang memang hanya mencari keuntungan di situ. Ada nggak yang mau disampaikan mungkin? Mungkin kalau dari saya sih, kalau nyari teknisi perbaikan elektronik apa, carilah yang kita kenal. Nah, kalau kita kenal itu biasanya lebih bertanggung jawab gitu. Oh gitu. Yang kedua ya kita cari yang direkomendasikan, yang pernah track recordnya yang bagus gitu. Emang kalau untuk harga sih kalau menurut saya emang dia lebih mahal gitu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya justru kita malah lebih awet gitu. Lebih menghemat pengeluaran dari listrik segala, listrik spare part yang gitu. Umur pemakaian juga jadi lebih awet. Oh gitu. Oke. Baik, itu aja nih Pak Rowi. Ya. Apa namanya informasi yang coba saya tanyakan untuk teman-teman nih agar ke depan ketika kita memilih produk AC ataupun pemasangan AC menjadi lebih optimal nih di rumah kita masing-masing. Itu saja ya Pak ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.